Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Saya doakan kalian tetap sehat dan semangat dalam menerima pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak, jika sebelumnya saya sudah menjelaskan besaran pokok panjang yang berkaitan tentang jangka sorong, kali ini saya akan masih melanjutkan lagi tentang besaran pokok panjang. Nah, kali ini ulasan yang akan saya garis besari yaitu tentang mikrometer sekrup. Jadi mikrometer sekrup yang sebelumnya sudah saya jelaskan yaitu merupakan alat ukur besaran pokok panjang. Nah anak-anak, bagaimanakah bentuk mikrometer sekrup? Jadi mikrometer sekrup itu seperti ini anak-anak. Nah mungkin ini pertama kalinya kalian melihatnya ya. Nah jadi seperti ini mikrometer sekrup. Nanti ketika kita bisa bertatap muka di sekolah akan saya tunjukkan bagaimana wujud asli dari mikrometer sekrup ini. Saya juga akan menunjukkan bagaimana jangka sorong ya. Kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini segera selesai. Semoga kita dapat bertatap muka di sekolah. Baik anak-anak, mikrometer sekrup itu punya bagian-bagian seperti yang kalian lihat. Nah, yang pertama yang kalian lihat ini merupakan landasan porosnya. Nah, ini adalah bagian yang tidak bisa bergerak. Jadi dia yang tetap. Kemudian poros yang saya lingkari berikutnya ini adalah bagian yang bisa bergerak. Dia bisa bergerak apabila roda bergigi ini diputar. Nah, seperti itu. Selanjutnya anak-anak, selubung dalam yaitu yang ini. Nah, yang ini merupakan selubung dalam atau terdapat skala utama, skala tetap. Nah, sedangkan yang bisa bergerak ini, nah yang ada di sini, ini adalah selubung luar yang berisi skala nonius. Kemudian anak-anak di sini ada kunci porosnya. Kunci poros ini berfungsi sebagai untuk si porosnya ini supaya tidak bergeser. Nah, kemudian yang bawah yang bentuknya setengah lingkaran ini adalah bingkainya. Nah, ini adalah bagian-bagian pada mikrometer sekrup anak-anak. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat video berikut ini. Baik anak-anak, kita akan melihat lebih dekat mikrometer sekrup. Nah, jadi ini yang di depan kalian ini adalah mikrometer sekrup. Yang pertama, bagian ini adalah poros tetap. Kemudian yang ini adalah poros geser. Ini penguncinya, bisa kita gunakan untuk mengunci. Kemudian ada yang ini ya, ini adalah skala utamanya. Yang bisa putar-putar ini adalah skala noniusnya. Kemudian yang ini kita gunakan untuk menggeser ya. Ini tadi pengunci dan ini adalah bingkainya. Anak-anak, cara penggunaan mikrometer sekrup itu bisa kita gunakan seperti ini. Nah, bagian yang kita gunakan untuk mengukur ketebalan itu yang ini. Misalkan kita akan mengukur ketebalan si ini ya, potongan kuku, kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah, kita putar yang sebelah kanan sini. Nah, kita putar. Nah, kalau sudah bunyi krek seperti ini, maka si mikrometer sekrup ini sudah pas ya, jadi ukurannya sudah pas. Nah, kalau sudah bunyi krek seperti ini yang tidak bisa digeser-geser lagi, tinggal kita kunci. Nah, setelah kita kunci, ini kita ambil, lalu kita baca hasil pengukurannya yang ada di sini. Untuk hasil pengukurannya, cara membacanya akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video yang berkaitan tentang bagaimana bagian-bagian pada mikrometer sekrup serta bagaimana cara penggunaannya. Oke anak-anak, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada mikrometer sekrup. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya, supaya kalian bisa lebih jelas lagi. Pada mikrometer sekrup ini ada sedikit perbedaan dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong kemarin kan ada atas sama bawah, skala utama dan noniusnya. Kalau mikrometer sekrup ini kanan dan kiri. Nah, seperti ini cara membaca hasil pengukurannya. Yang pertama, kalian lihat angka pada skala utama sebelum skala nonius. Masih ingat ya? Ini tadi, yang ini adalah skala nonius. Ya. Kemudian yang ini adalah skala utama.
skala utamanya. Nah, langkah yang pertama tadi kita dapat melihat angka pada skala utama sebelum skala nonius. Nah, jadi kita lihat sebelum garis yang ini, ya, sebelum garis merah ini. Nah, sebelum yang saya kasih tanda panah ini. Yang sebelum ini berarti kan ini. Nah, ini. Berarti angka 4. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya ya, ini ada atas sama bawah di skala utama, yang bawah itu apa artinya? Nah, kalau ini kan ada 0 sama 1, berarti ini di tengah-tengahnya adalah 0,5. 1 sama 2, tengah-tengahnya berarti 1,5. 2 dan 3, tengah-tengahnya berarti 2,5. 3 dan 4, tengah-tengahnya berarti 3,5. Nah, yang sebelum garis merah ini berarti kan yang 4. Berarti kita tulis di sini yang pertama ya, 4. Nah, berbeda dengan berbeda dengan jangka sorong pada mikrometer skrup ini satuannya kita menggunakan milimeter. Oke, jadi kalian tulis ya 4 milimeter. Nah, selanjutnya, langkah yang kedua, kita dapat melihat angka pada skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, berarti yang segaris dengan yang saya kasih tanda panah ini ya, yang segaris. Berarti yang segaris dengan ini, saya tarik garis lurus kan berarti yang ini. Nah, berarti di angka 30 ini ya. Saya ulangi lagi, yang kedua kita dapat melihat angka pada skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Kita lihat yang segaris dengan yang saya kasih tanda panah. Saya kasih nomor 2 ya supaya kalian lebih jelas. Jadi yang segaris dengan panah nomor 2. Yang segaris kan berarti 30. Nah, kita dapat tuliskan yang kedua yaitu jangan lupa di sini dikasih 0, ya, 0,30 mm. Nah, jangan lupa kasih 0, ya nanti ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menjumlahkan hasil pertama dan kedua. Yang pertama tadi kan 4 mm, yang kedua 0,30. Ingat ya, lurus seperti ini ya. Koma sama 4-nya kita tambahkan. Oh ya, saya lupa milimeternya. Kita tambahkan dari belakang 0, 3,4 tambah 0 kan 4 milimeter. Jadi hasilnya adalah 4,30 milimeter, atau bisa kita tulis 4,3 milimeter saja. Jadi nolnya kita buang. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang berikutnya ya, cara membaca hasil pengukuran mikrometer skrup. Ingat, yang pertama kita dapat melihat angka pada skala utama sebelum skala nonius ya. Kita dapat melihat yang pertama berarti yang sebelum saya kasih panah ini ya, yang sebelum garis ini. Yang sebelum garis merah ini berarti kan yang ini toh anak-anak. Ya, yang saya kasih panah ini. Nah, kita hitung, berarti ini antara 3 sama 4, di sini kan 3,5. Berikutnya antara 4 sama 5 berarti 4,5. Ini saya kasih seperti ini biar kalian tidak bingung. Antara 5 sama 6 berarti sini 5,5. Nah, di sini berarti 6,5. Jadi yang kita tulis yang ini. Berarti pertama kita tuliskan 6,5 mm. Nah, selanjutnya langkah yang kedua kita dapat melihat angka pada skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Ingat ya anak-anak, yang berimpit dengan yang saya kasih garis atau panah warna merah ini yang kedua. Ya, sing segaris dengan ini kita tarik ke sini. Oh, berarti yang ini. Nah, sebelumnya kita kasih angka dulu biar kalian tidak bingung. Di sini berarti ada 30, atasnya ada 35. Berarti angka ini antara 30 sampai 35. Kita hitung. Berarti setelah 30 kan 31. Sini 32, 33. Di sini berarti 34. Nah, di sini yang segaris ya, berarti kita tulis di sini 0,34 mm. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga. Kita dapat menjumlahkan hasil pertama dan kedua. Yang pertama tadi 6,5 mm. Yang pertama 6,5 mm, yang kedua 0,34 mm. Berikutnya kita jumlahkan ya. Ini 4 sama atasnya kan tidak ada, berarti kita tulis 4. 5 ditambah 3, 8, 6 tambah 0 kan 6 mm. Nah, seperti ini anak-anak. Cukup mudah bukan? Oke, kita lanjut ke contoh soal ya.
Berapakah hasil pengukuran sebuah benda dengan menggunakan mikrometer skrup di samping? Ya, kita yang masuk langkah yang pertama ya, berarti yang sebelumnya garis ini, sebelum garis ini ya. Sebelum garis ini berarti kan angka yang ini. Nah, yang saya kasih panah ini kita hitung dulu. Berarti di sini 0,5, di sini 1,5 dan di sini 2,5. Nah, berarti yang ini, yang langkah yang pertama hasilnya kan ini. Langkah yang pertama hasilnya adalah 2,5 mm. Kemudian, langkah yang kedua tadi kita dapat melihat yang segaris dengan skala utama. Nonius yang segaris dengan skala utama. Berarti yang segaris sama ini loh, sudah kelihatan. Yang segaris adalah 25. Berarti langkah yang kedua kita tulis, jangan lupa nolnya ya, 0,25 mm. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah yang ketiga, kita jumlahkan saja. Dari belakang ya, 5, terus 5 tambah 2, 7, 2 tambah 0, 2 mm. Nah, seperti ini anak-anak. Jangan lupa, nanti ketika kalian mengerjakan soal, kalian kerjakan seperti yang saya contohkan ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Berapakah hasil pengukuran di samping? Oke, berarti yang pertama, kita masuk yang pertama ya, yang segaris, maaf, yang angka sebelum garis ini. Nah, angkanya kan ini, berarti yang sebelumnya. Berarti kita tulis yang pertama, angkanya adalah 3 mm. Kemudian kita cari langkah yang kedua. Langkah yang kedua yang segaris dengan tanda panah ini. Yang segaris, saya garis, oh ternyata di sini. Nah, berarti kan angkanya antara 20 sampai 25. Nah, kita tulis berarti ya. Yang pertama di sini 21, di sini 22, 23 dan di sini 24. Yang segaris adalah 22. Berarti langkah yang kedua hasilnya adalah 0,22 mm. Ingat ya anak-anak, untuk penempatan desimal jangan lupa penempatan desimalnya seperti ini ya. Koma yaitu sebelum satuannya. Atau angka 3 ini ya, kita tambahkan kalau sudah dari belakang. Berarti 2,3 tambah 0, 3 mm. Nah, seperti ini anak-anak. Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Berapakah hasil pengukuran benda dengan mikrometer skrup di samping? Kita masuk ke langkah yang pertama dulu. Yang pertama, kita cari angka yang sebelum garis pada nonius. Berarti kan yang ini, yang sebelumnya. Oke, sudah ketemu. Kemudian kita cari tahu berapa angkanya. Kita urut dari belakang dulu biar tidak bingung. Antara 3 sama 4 berarti 3,5. 4 sama 5 berarti 4,5. 5 dan 6 berarti 5,5. 6 dan 7 berarti di sini 6,5. Berarti setelah 6,5 jelas di sini 7,5 atau 7,5. Berarti langkah yang pertama hasilnya adalah 7,5 mm. Nah, langkah yang kedua kita dapat mencari yang berimpit. Nah, yang berimpit saya kasih panah ya. Berarti yang berimpit, nah di sini berarti angka ini berarti antara 15 dan 20. Kita cari dari bawah. 15 berarti ini 16, 17, 18, 19. Berarti yang berimpit adalah 19. Berarti langkah kedua hasilnya jangan lupa nolnya. 0,19 mm. Kita tambahkan dari belakang ya. 9, 5 tambah 1, 6, 7 tambah 0, 7 mm. Nah, seperti ini anak-anak. Cukup mudah bukan anak-anak? Oke, kita masuk ke tugas hari ini. Nah, tugas hari ini saya kasih satu soal. Kalian tulis di buku tugas kalian. Kalian gambar ya, ini hasil mikrometer skrupnya, pengukurannya. Kalian gambar dan di bawahnya kalian hitung berapa hasilnya. Kalian kerjakan seperti yang saya contohkan ya anak-anak. Saya ingatkan sekali lagi. Gambarnya kalian salin di buku tugas, kemudian di bawah kalian tulis caranya dan hasilnya. Jangan lupa di atasnya dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Kalau sudah, kalian foto dan kirim ke link tugas hari ini. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.